Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori Ausubel. Pertama, siapa itu David Ausubel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizun Fitriasani dengan NIM 192221120 dari kelompok 4 ingin membacakan biografi tokoh teori Ausubel. David Ausubel memiliki nama lengkap David Paul Ausubel. Beliau adalah seorang tokoh ahli psikologi kognitif yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 25 Oktober 1918. Dan riwayat pendidikan beliau menyelesaikan sarjana prakedokteran dan psikologis di Universitas Pennsylvania, lalu melanjutkan bidang kedokteran di Universitas Middlesex, memperoleh gelar PhD bidang perkembangan psikologis di Universitas Columbia, dan beliau meninggal pada tanggal 9 Juli 2008. Yang kedua, teori belajar Ausubel. Sini saya Nurul Nisa dengan NIM 1922221108 akan menjelaskan tentang teori belajar Ausubel. Di sini Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama yaitu tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Dimensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sender sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Yang kedua, tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jadi, jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka dikatakan terjadi belajar bermakna. Tetapi, jika siswa menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dikatakan terjadi belajar hafalan. Dalam teori belajar terdapat dua aliran, yaitu aliran psikologis tingkah laku dan aliran psikologis kognitif. Teori Ausubel termasuk ke dalam aliran psikologis tingkah laku. Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Lalu yang selanjutnya ada jenis belajar menurut teori Ausubel. Yang pertama ada belajar bermakna atau meaningful learning. Di sini belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi kuat ingatannya dan transfer belajarnya mudah dicapai. Struktur kognitif itu dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh atau bahkan dipahami sebelumnya oleh siswa. Nah, lalu yang kedua ada belajar menghafal atau rote learning. Di sini, bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Nah, belajar menghafal ini sangat perlu apabila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ia ketahui sebelumnya. Nah, pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya, tetapi pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya, menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punya. Dalam proses itu, seseorang dapat memperkembangkan skema yang ada atau dapat mengubahnya. Dalam proses belajar ini, siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya pelajaran mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimilikinya. Keduanya juga menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa, serta keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif.
Contoh dari belajar bermakna, misalnya seperti pada pembahasan tentang bangun ruang. Guru dapat menjelaskan mengenai pengertian dari bangun ruang itu seperti apa, komponen utama apa saja yang dimiliki bangun ruang, macam-macam bangun ruang beserta contoh bentuknya dalam bentuk gambar atau miniatur, sifat-sifat yang dimiliki bangun ruang, serta menjelaskan cara penyelesaian rumus dari masing-masing bangun ruang yang telah dijelaskan untuk menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang tersebut. Lalu, untuk contoh belajar menghafal, misalnya pada pembahasan mengenai bangun datar, setelah dijelaskan tentang pengertian, sifat, contoh, serta rumus-rumus dari bangun datar tersebut, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal tanpa melihat catatannya. Nama saya Nur Arifah dengan NIM 1922211159 yang akan menjelaskan 4 tipe belajar Ausubel. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat sesuatu bujur sangkar. Dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki, seperti sifat-sifat persegi panjang, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat bujur sangkar tersebut. 2. Belajar dengan penemuan tidak bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalkannya. Misalnya, peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi 4 dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan penggaris dan jangka. Dengan alat-alat ini diketemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkan. 3. Belajar menerima yang bermakna. Informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya, peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Pengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya telah diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pengertian persamaan lebih inklusif daripada persamaan kuadrat, materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. 4. Belajar menerima yang tidak bermakna. Dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikan tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Contoh penerapan tipe belajar Ausubel di dalam kelas yaitu guru menyiapkan pelaksanaan dari tipe Ausubel ini untuk menjaga agar siswa tidak pasif. Maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan siswa melalui tanya jawab, memberi contoh perbandingan dan sebagainya yang berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Guru hendaknya mulai dengan advent organizer dengan menggunakannya hingga akhir pelajaran sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Langkah selanjutnya menguraikan pokok bahan menjadi lebih terperinci melalui diferensiasi progresif. Setelah guru yakin bahwa siswa mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada 2 pilihan langkah, yaitu menghubungkan konsep-konsep itu melalui rekonsiliasi integratif dan melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep itu lebih luas. Saya Inayatul Robaniah, NIM 1922221165. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan belajar bermakna. Ada 3 kelebihan dalam belajar bermakna. 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama ingatnya. 2. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. 3. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Selanjutnya, kelemahan belajar bermakna.
1. Informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. 2. Jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Yang ketiga, cara menerapkan teori belajar Ausubel. Selanjutnya, saya Muhammad Habib Jalali Humaidi, NIM 192221153 akan membacakan tentang cara menerapkan teori belajar Ausubel. Terdapat dua fase dalam menerapkan teori belajar tersebut, yaitu fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosa latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, dan memformalisasikan advance organizer. Fase pelaksanaan terdiri dari advance organizer, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. Fase perencanaan yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Sebagaimana dikatakan Sulaiman, bahwa model Ausubel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan organized bodies of concept yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. Yang kedua, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Efektivitas penggunaan model ini akan sangat bergantung pada sensitivitas guru terhadap latar belakang pengetahuan siswa, pengalaman siswa, dan struktur pengetahuan siswa. Kemudian, yang ketiga, membuat struktur materi. Membuat struktur materi secara hierarki merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi integratis dari teori Ausubel. Yang keempat, memformalisasikan advance organizer. Menurut Eichen, advance organizer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan siswa dan mengorganisasikan materi yang dipelajari siswa. Kemudian fase pelaksana. Setelah fase perencanaan, guru menyiapkan pelaksanaan dari model Ausubel ini untuk menjaga agar siswa tidak pasif. Maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan siswa melalui tanya jawab, memberi contoh perbandingan, dan sebaiknya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat ini. Setelah guru yakin bahwa siswa mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada dua pilihan langkah berikutnya, yaitu 1. Menghubungkan atau membandingkan konsep-konsep itu melalui rekonsiliasi integratif, atau melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep tersebut menjadi luas. Kesimpulan, teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam cooperative learning. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Inti dari teori belajar bermakna Ausubel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pembelajaran yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.